Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karenanya semua kita harus meningkatkan pemahaman kita kepada Al-Quran, meningkatkan komitmen kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk, namanya petunjuk, harus kita pelajari, harus kita pahami. Salah satunya dari sisi isyarat. Di dalam Al-Quran kita bisa mengambil pelajaran dari isyarat-isyarat yang ada di dalamnya. Misalnya, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat atau ada surat-surat yang dimulai dari huruf saja. Ada yang hurufnya satu, nun, qaf. Ada yang dua, ha, mim, yasin. Ada yang tiga, alif, lam, mim, alif, lam, ra, dan seterusnya. Semuanya ada 29 surat. Surat-surat yang dimulai dengan huruf saja itu ada 29 surat. 29 itu adalah jumlah huruf dalam bahasa Arab. Abjad bahasa Arab itu 29, dari alif sampai ya. Nah, kalau cuma huruf saja, itu maksudnya apa? Para ulama menangkap isyarat bahwa Al-Quran itu memang betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa mengarang, berjilid-jilid kitab bisa dikarang. Hurufnya sama, ada huruf alif, ada huruf ya, ada huruf nun, dan seterusnya. Hurufnya sama. Tapi manusia tidak akan mampu mengarang seperti Al-Quran. Baik dari sisi bahasanya, apalagi dari sisi muatannya. Itu yang ditangkap isyarat oleh para ulama. Sehingga Al-Quran itu memang wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Orang-orang kafir itu kan menuduh Quran itu sihirnya Nabi Muhammad. Tidak, Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran dari aspek bahasa. Saya tidak ahli bahasa, saya bukan ahli bahasa. Tapi para ulama tafsir menjelaskan ayat, kadang-kadang menjelaskan dari sisi bahasa. Kenapa? Bahasa apapun itu ada filosofinya. Ada maksud di balik itu. Misalnya, tempo hari rame dibahas istilah tempat jin buang anak. Masih ingat itu? Maksudnya apa itu tempat jin buang anak? Ya, orang Betawi mengatakan bahwa tempat jin buang anak itu maksudnya tempatnya jauh, tempatnya sepi,
tempatnya rada-rada serem gitu, disebut tempat jin buang anak. Biasa-biasa aja. Ada lagi istilah misalnya untuk menyebut tempat yang jauh, daerah yang jauh, itu dibilangnya ujung berung. Ujung Berung itu nama satu tempat, satu daerah di Bandung. Tapi bisa jadi dulunya orang Betawi datang ke Bandung, berangkat ke Bandung. Kan dari Jakarta ke Bandung jauh menurut ukuran transportasi pada masa itu. Apalagi udah ngelewatin berapa gunung itu kan. Sampailah di satu kampung, satu tempat namanya Ujung Berung, sehingga untuk menyebut sesuatu yang jauh itu dibilangnya Ujung Berung. Ya begitulah bahasa. Bahasa memang begitu. Jangan dipahami secara harfiah. Begitu juga bahasa yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Misal, ada istilah di dalam Al-Quran yang disebut dengan amar ma'ruf, nahi munkar. Memerintahkan kebaikan, mencegah keburukan. Kebaikan itu diistilahkan dengan kata ma'ruf. Padahal ma'ruf itu dari kata arofa, ya'rifu, yang artinya mengenal. Mengenal. Kenapa kebaikan disebut ma'ruf? Karena semua orang sudah kenal dengan kebaikan. Semua orang sudah tahu tentang kebaikan. Bapak tinggal di mana? Tinggal di Kebayoran Lama. Kalau begitu kenal dong sama Ustadz Zainuddin MZ. Oh, Ustadz Zainuddin MZ sih sudah ma'ruf. Maksudnya apa? Oh, udah dikenal. Siapa juga kenal. Tapi kadang-kadang ada orang namanya ma'ruf tapi nggak ada yang kenal. Nah, namanya ma'ruf. Permisi Pak, mau nanya di mana ya rumahnya Pak Ma'ruf? Hah? Pak Ma'ruf? Nggak ada Pak Ma'ruf di sini. Di sini dia tinggalnya. Nggak ada yang kenal. Namanya ma'ruf tapi nggak ada yang kenal. Nah, kebaikan itu disebut ma'ruf karena setiap orang sudah mengenal kebaikan. Tapi orang yang sudah kenal kebaikan belum tentu melakukan kebaikan itu. Makanya harus disuruh. Harus disuruh sehingga amar ma'ruf. Nah, gitu. Begitu juga dengan kemunkaran. Keburukan disebut munkar, sesuatu yang diingkari, orang tidak suka. Tapi karena manusia kadang dikuasai oleh hawa nafsu, apa yang sebenarnya dia nggak suka justru dia lakukan. Makanya dulu di zaman Nabi lagi kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda. Ya Rasul, saya ini ingin berzina, tolong bolehkan saya berzina. Yang bener aja, masa sama Nabi minta dibolehkan berzina? Sahabat-sahabat mau marah itu. Tapi Nabi cegah sahabat jangan sampai melakukan tindakan fisik. Nabi tenang aja menghadapi kata-kata seperti itu. Nabi ajak ngomong baik-baik. Kamu punya ibu? Punya. Saudara perempuan? Punya. Bagaimana perasaanmu seandainya ibumu, saudara perempuanmu dizinahi orang? Oh, saya nggak suka ya Rasul. Saya akan marah pada orang itu. Saya akan pukul dia. Kalau perlu saya bunuh dia. Kalau kamu nggak suka ibumu atau saudara perempuanmu dizinahi orang,
Terus mengapa engkau sekarang minta dibolehkan untuk berzina? Kan wanita yang akan engkau zinahi, dia punya saudara seperti kamu. Sama perasaannya. Iya ya. Nah, akhirnya apa? Enggak jadi. Jadi meskipun orang tahu kebaikan, belum tentu dia lakukan kebaikan, makanya disuruh melakukan kebaikan. Meskipun orang paham bahwa ini kemunkaran yang dia nggak suka, tapi kadang-kadang hawa nafsu mendorong dia untuk melakukan apa yang sebenarnya nggak dia suka, makanya harus dicegah. Nah, inilah dari sekian banyak isyarat yang harus kita tangkap dari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, dan Al-Quran itu bahasanya, kosakatanya, istilah-istilahnya menjadi penting untuk kita pahami apa makna di balik itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.